Kami memanggil namamu Bapa Sorgawi, Allah yang hidup, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami tahu betapa kasihnya Engkau dalam hidup kami, sehingga kami tahu Tuhan bahwa kami hidup hanya karena belas kasihan-Mu. Kami hidup karena cinta-Mu yang panjang sabar atas hidup kami. Terima kasih Tuhan buat apa yang Kau berikan dalam hidup kami Bapa. Kami jadi mengerti Tuhan betapa baiknya Engkau. Kami mengerti Bapa betapa sayangnya Engkau. Dan Kau tidak bosan-bosannya Tuhan untuk menyadarkan kami bahwa kami butuh Engkau. Bahwa kami butuh tangan-Mu, perhatian-Mu dan kekuatan-Mu. Dalam keadaan kami yang sulit, Engkau datang dengan kasih dan cinta-Mu. Engkau izinkan Tuhan banyak masalah-masalah dalam kehidupan kami supaya kami datang teriak kepadamu. Karena Engkau merindukan teriakan-teriakan dari mulut kami anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih buat cinta yang tidak pernah habis-habisnya. Biarlah kasih karunia-Mu, kebaikan-Mu, kekuatan-Mu tinggal atas kami. Menguatkan dan menguduskan kami. Supaya kami semakin tahu bahwa Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Bapa. Biarlah kasih-Mu Tuhan tetap tinggal dalam kami Bapa. Terima kasih buat kekuatan, buat berkat, buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat semuanya Bapa. Kuduskan kami masing-masing di tempat ini Tuhan Yesus. Hadirlah dengan cinta-Mu yang kuat, yang membuat kami semakin teguh bahwa kami punya Allah yang menyertai kami. Ampuni semua pelanggaran kami Tuhan. Bungkus semua dengan kuasa darah-Mu. Semua alat musik yang kami pakai, semua pemain-pemain yang main hari ini melayani, sound system yang kami pakai, tidak ada satu gangguan pun yang bisa mengganggunya. Biarlah hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Dalam nama Yesus aku tolak segala kuasa kegelapan yang bukan dari Tuhan ini, kuperintahkan keluar dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Satu hal yang kami rindukan Tuhan, kami mau tinggal di dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Bapa. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Mari kita berdiri, kita katakan lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan.
mengasihi Engkau. Karena Engkau sangat baik Bapa. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu. Kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Kau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau katakan cinta kami kepadamu Tuhan. Dia sungguh indah, Yesus Tuhan kita. Katakan dari hatimu, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Mari kita katakan dari dalam hati kita, Dia cinta daku dan ampuniku, dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, Yesus Tuhan. Tinggikan Yesus, biar Dia hormat, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja bagi yang mulia, bagi Dia mulia. Ku angkat tanganku, angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Katakan dari hatimu yang paling dalam, Dia sungguh indah, Dia Yesus Tuhan. Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta, Dia cinta, cinta daku dan ampuniku. Dengarkan Dia mengampunimu, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus Tuhan, sambutlah Dia, sambutlah Yesus Tuhan. Tinggikan Yesus, biar Dia hormat, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja
Karena Engkau layak kami agungkan, kami puji sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lebih dalam aku pinta Tuhan. Hari yang telah ku pinta, lebih dari yang tak ku pikirkan. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Amin. Terima kasih Yesusku. Tiada dapat aku mengukurnya. Dapat ku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan lebih dalam, lebih dari yang tak kupikirkan, lebih dari yang tak kupikirkan. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Amin. Tak dapat ku mengukurnya, tiada dapat aku mengukurnya. Kebaikan-Mu Tuhan, tak dapat aku menghitung berkat-berkat-Mu. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu. Katakan, Tuhan yang mengasihiku.
kasih buat cinta yang tidak pernah habis-habis ya Bapa. Kami tahu semuanya karena kebaikan-Mu. Di bulan baik ini Tuhan, di akhir tahun, kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu. Terlalu banyak cinta yang Kau berikan bagi hidup kami. Terlalu banyak berkat yang kami terima Tuhan. Di penghujung akhir tahun ini Tuhan, kami boleh bersyukur. Di bulan ini Tuhan, kami akan merayakan Natal kelahiran-Mu Bapa. Kami bersyukur buat semua cinta, buat semua kebaikan, buat semua anugerah. Terima kasih Bapa. Biarlah iman kami semakin teguh. Biarlah cinta kami semakin teguh. Semangat kami semakin teguh Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku berserah penuh padamu Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, katakan yang ku pegang teguh. Kita katakan ku rindu setiap waktu-Mu Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu.
berserah penuh. Terima kasih Tuhan, kami berserah penuh padamu Bapa. Terima kasih buat cinta-Mu Tuhan. Berbicara tengah-tengah kami Bapa, kami siap mendengarkan Engkau. Kuduskan kami semuanya. Kuduskan pikiran dan telinga kami. Biarlah kasih setia-Mu yang turun atas kami, damai sejahtera melingkupi kami. Dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan, berbicara tengah-tengah kami Bapa. Amin. Kitab Matius. Matius pasal yang ke-18 ayat yang pertama. Matius pasalnya yang ke-18. Inilah firman Tuhan, kita akan baca secara bergantian. Siapakah yang terbesar dari kerajaan sorga? Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita bicara tentang siapa yang terbesar. Sering sekali status atau pengakuan ingin dimiliki setiap orang. Bahkan tidak jarang ketika ada orang yang tidak diakui lalu kemudian dia marah karena dia tidak merasa dihargai dan dihormati. Atau dengan kata lain, banyak orang marah ketika dia diremehkan. Lalu berbondong-bondong baru orang mencoba selalu mencari aku adalah yang terbaik. Aku pantas disembah, aku pantas dimuliakan, aku pantas dihormati dan lain-lain dia lakukan hanya untuk mencari sebuah pengakuan. Saudaraku yang terkasih, tidak mungkin orang akan dikenal kalau dia tidak melakukan sebuah tindakan. Tidak mungkin orang bisa dikenal kalau dia tidak melakukan sesuatu yang jauh lebih besar daripada orang yang umum. Kalau kita katakan bahwa saya ingin dikenal orang tapi kita tidak melakukan apa-apa, itu tidak akan mungkin terjadi. Karena setiap orang yang ingin dikenal, dia harus melakukan. Alkitab katakan, siapa yang ingin dikenal, dia harus menjadi hamba bagi orang itu. Ya. Makanya Yesus bicara tentang orang-orang yang tulus. Kalau kita selalu dalam hidup ini, kita selalu merasa kita adalah budak. Atau kita merasa bahwa kita diperbudak. Atau kita merasa bahwa kita dimanfaatkan. Bahwa sebenarnya kita lagi merusak apa yang Tuhan mau berikan dalam hidup kita. Kan banyak orang selalu bilang begitu kan, aku aja. Kok aku terus? Dia ngapain? Udah kayak pembantu aja aku. Udah hina kali hidupku. Udah tidak ada penghargaan lagi dalam hidupku, kok aku terus? Kemana-mana aku dan aku. Saudara, justru pernyataan itu akan membuat kasih yang harusnya kau terima hilang. Hadiah yang harusnya kau terima hilang. Penghargaan yang harus kau terima hilang.
hanya karena sebuah pernyataan dari hati kita yang salah, yang merasa diperbudak, yang merasa ditindas, yang merasa tidak dianggap. Padahal Alkitab katakan yang terbesar adalah yang melayani. Kalau melayani pastinya adalah orang-orang yang melakukan sesuatu. Kalau kita nggak melakukan sesuatu, nggak akan pernah bisa. Yang pertama adalah ketika seorang ingin menjadi yang terbesar, yang pertama adalah ada pertobatan sejati dari hatinya. Dia bertobat. Dia keluar dari cara hidupnya jadi seorang pemalas, jadi seorang yang minder, dari seorang yang selalu menjadi bos. Dia keluar dari itu dan bertobat menjadi orang yang tulus melakukan sesuatu. Kira-kira saudaraku yang terkasih, kalau ada orang yang selalu menuntut upah ketika saudara suruh, kira-kira saudara kesal enggak? Saudara, tolong dong ambil ini. Upahnya mana? Dapatku apa nanti? Maka kita akan kesal. Padahal dalam hidup, dalam aturannya Tuhan, upah adalah bonus dari sebuah tindakan. Penghormatan adalah bonus dari sebuah tindakan yang benar, yang tulus. Kalau itu tidak ada, kita akan gagal masuk ke dalam standarnya Tuhan. Ada pertobatan dari cara berpikir, dari cara hidup, dari cara tindakan. Supaya kita masuk kategori anak kecil yang benar-benar tulus dan polos. Kalau di otak kita selalu masa ditindas, selalu ingin dapatkan sesuatu, selalu ingin A, B, C, D, F, G, kita gak akan pernah ada apa-apa. Jangankan Tuhan, dunia aja mungkin menolak, malaslah sama dia, dikit-dikit upah, dikit-dikit apa yang didapat, dikit-dikit ini, dikit-dikit itu. Belum lagi dumelan-dumelan yang dia lakukan. Saudara, menjadi anak kecil adalah satu kebanggaan di dalam hadirat Tuhan. Karena polos, mau memperbaiki, mau memulai sesuatu yang baru, itu anak kecil. Tidak ada unsur penipuan, ya kan? Kalau istilah sekarang apa? Suka ngolah, kan gitu kan? Kan banyak orang gitu, semakin pintar semakin hebat ngolahnya, diolah semua orang. Akhirnya apa? Kau nggak dapat apa-apa, yang ada adalah kau masuk dalam neraka. Lalu yang kedua, Tuhan ajarkan kepada kita ada apa Pak? Kerendahan hati. Kita tidak akan mampu melakukan sesuatu dengan tulus kalau kita tidak rendah hati. Akan susah. Kalau kita nggak rendah hati susah. Misal kita punya uang misalnya. Lalu orang nyuruh kita, masa aku punya uang disuruh-suruh? Masa aku udah punya mobil, masa aku disuruh-suruh sama orang-orang yang di bawahku levelnya? Habis. Kalau kita main di area itu kita sudah kehilangan apa yang Tuhan mau berikan kepada kita. Kenapa? Karena kita masih bicara tentang level-level yang kita bangun sedemikian rupa. Kita nggak akan dapat apa yang Tuhan maksudkan. Pertama menjadi anak kecil, kepolosan, ketulusan. Lalu kedua apa? Kerendahan hati. Kalau itu dua hal itu nggak masuk, nggak akan kita pernah dapat yang namanya hadirat Tuhan. Lalu yang ketiga adalah apa? Tindakan. Tindakan. Seseorang yang tulus hati, seseorang yang bertobat, lalu kemudian dia merendahkan hati, lalu dia akan melakukan dengan tulus tanpa meminta apa yang dia dapat. Kenapa?
Karena tujuannya bukan lagi bicara hadiah dan penghormatan, tetapi tujuannya adalah bagaimana dia melakukan sesuatu dalam hidupnya. Maka Tuhan akan berkenan sama dia. Makanya saudara coba kita lihat kembali kehidupan kita. Berapa banyak kita tersinggung ketika kita tidak dihormati orang lain. Berapa banyak kita merasa kita diperbudak oleh orang lain. Berapa banyak kita merasa ditipu orang lain. Kalau itu kita tidak akan pernah dapat dalam kerajaan sorga. Maka semua percuma lah yang kita lakukan. Siapa yang melayani, dialah yang terbesar. Amin. Yang melayani adalah yang menjadi terbesar. Ketika kau hidup dengan ketulusanmu, kau melayani, kau melakukan sesuatu buat orang lain. Maka orang lain akan mulai mengenal, oh dia anak Tuhan, dia orang benar. Tapi kalau ada apa-apa upah, hadiah, bonus, uang dan segala macam, bahwa kau lagi menghancurkan nama Yesus yang sudah kau bawa dari lahirmu. Ketulusan tidak akan pernah kembali sia-sia. Kalau orang yang tulus, maka dia berhadapan dengan yang tulus. Kalau orang yang licik, dia akan menghadapi yang licik. Cuma di dalam Tuhan gak boleh kelicikan, yang ada ketulusan. Kalau kau tulus, kau akan berhadapan dengan Tuhan yang tulus. Tapi kalau kau licik, kau gak akan berhadapan dengan Tuhan. Kau gak akan pernah ketemu dengan Tuhan. Dengan semua akal bulusmu, dengan semua tipu daya pikiran kita, dengan semua alasan-alasan yang selama ini kita bangun sedemikian rupa, kita gak akan jadi apa-apa. Kenapa Tuhan kemudian bicara tentang anak kecil? Karena anak-anak kecil ini adalah orang yang akan dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Kenapa gak Tuhan bicara orang dewasa? Karena ini lebih mudah dibentuk, lebih mudah diarahkan, diatur sedemikian rupa supaya dia mengalami satu fase naik, semakin pintar, semakin bijak, semakin ngerti. Ya kan? Coba kita orang dewasa, apalagi umur kita udah di atas 40 tahun, susah. Dikasih tahu, enggak, menurut saya begini. Dikasih tahu, enggak, begini, segala macam. Makanya kita enggak akan ngalamin apa-apa. Tidak bisa Yesus mengisi orang yang penuh dengan teori-teori yang dunia ini. Tuhan mau orang itu dikeluarkan dulu semuanya, dikosongkan supaya bisa diisi. Sama seperti Yesus. Yesus Tuhan tidak akan bisa bertahan 33 tahun di tengah-tengah dunia ini kalau dia tidak mengosongkan diri. Makanya Efesus bilang apa? Allah yang mengosongkan diri menjadi manusia. Yang sudah di sorga dia biasa disembah. Yang di sorga dia biasa dilayanin. Yang di sorga dia dikasih fasilitas, dikasih semuanya. Ketika dia turun di dunia, dia dihina, dicaci, dia harus melakukan sendiri. Ya kan? Dia harus membantu bapaknya si Yusuf untuk membereskan kayu, pesanan apa dan segala macam. Dia lakukan. Kenapa? Karena statusnya dia menjadi manusia seutuhnya, dia mengosongkan kealahannya. Dia mengosongkan semua apa yang selama ini dia dapat, penyembahan sorga. Terbalik dengan dunia. Di sorga dia disembah 24 jam, di dunia dia dimaki-maki, dihina-hina. Tapi justru karena dia mengosongkan diri, dia sanggup melakukan tugasnya sampai selesai.
Kalau kita hidup tidak mengosongkan diri kita, kita tidak akan pernah dapat kebenaran Tuhan yang sesungguhnya. Kosongkan dulu. Jadi orang yang tulus. Jadi orang yang merendahkan hati. Ya. Justru di situ kita akan dapat memahami. Kalau tidak, kita nggak akan pernah memahami apa-apa. Kita harus tahu bahwa kita adalah orang yang harus bisa menampung banyak hal. Ya, kalau seorang dokter itu, kalau dia wisuda, topinya itu lembek. Nanti saudara perhatikan, kalau S1 itu dia akan tegang topinya dia tegang. S2 juga tegang. Begitu S3, topinya itu lembut. Mereka itu ada filosofinya, bahwa seorang yang sudah doktoral, dia akan mudah menyerap apapun. Dilembut, topinya itu topi yang lembek itu. Kenapa? Dilambangkan sebagai orang yang sudah mengerti, lalu dia gampang untuk menyerap banyak hal. Dia tidak bisa pongah dengan hidupnya. Itu filosofinya. Makanya saya sampaikan, seorang yang benar-benar mengalami Tuhan, dia akan mampu menerima kekurangan orang lain. Dia menerima banyak hal dari luar tanpa ada protes apa-apa. Inilah yang Tuhan sebutkan kerendahan hati. Inilah yang Tuhan sebutkan ketulusan. Inilah yang Tuhan sebutkan kepolosan. Dan dilambangkan dengan anak kecil. Apa kita mau masuk ke areanya Tuhan? Kita yang memutuskan. Apakah kita mau merendahkan hati kita? Kita yang memutuskan. Apakah kita mau bertobat dengan semua tindakan kita? Kita yang memutuskan. Keputusan harus kita ambil. Kalau masalah keputusan, maka berlakulah kedewasaannya kita. Karena kita sudah mengerti mana yang benar, mana yang salah. Tapi masalah tindakan, masalah kehidupan, kita harus menjadi anak kecil yang bisa menerima, yang jadi orang yang polos, merendahkan hati. Dia tahu dia anak kecil, bukan dia minta dihormati, dia duluan, selamat pagi Pak. Itulah kerendahan hati. Kan banyak orang gitu, gak disapanya aku gak usah apalah dia. Aku kan lebih hebat dari dia, aku kan lebih kaya dari dia, aku kan lebih pintar dari dia. Kalau dia gak sapa, aku gak mau sapa. Kita gagal menjadi anak kecilnya Tuhan. Karena harusnya kita duluan, selamat pagi, apa kabar? Itulah kasih yang sesungguhnya, amin. Kalau orang tidak masuk dalam kerendahan hati, kalau orang tidak masuk ke dalam kebenarannya Tuhan, dia tidak akan pernah masuk dalam kerajaan Allah. Percumalah semua hidupnya. Percumalah semuanya kita mengikuti Yesus sekian tahun. Kalau kita tidak masuk ke tempat yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Miliki Yesus. Ikutin apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Supaya Tuhan menyambutmu. Makanya di ayat terakhir dikatakan, barang siapa menyambut seperti anak kecil ini dalam namaku, ia menyambut aku. Kalau kita sudah punya pertobatan, kita punya kerendahan hati, kita punya ketulusan, dan kita punya tindakan yang benar, maka Tuhan akan menyambut setiap doa-doamu. Amin. Lakukanlah, saudaraku yang terkasih. Kita masih punya waktu sekitar 15 hari untuk masuk ke tahun 2024. Belajar kita untuk mereview hidup kita sepanjang tahun, apa yang sudah kita lakukan.
Kebaikan mana yang kita tinggalkan? Kebaikan mana yang kita lakukan? Dosa mana yang kita sering lakukan? Dan mana yang pertobatan yang sudah kita lakukan? Karena Tuhan mau tiap hari kita naik level sampai kepada hadirat Tuhan yang sesungguhnya. Mari kita mulai merenungkan hidup kita. Kita dikasih waktu hari ini untuk kita bisa flashback dalam kehidupan kita selama 1 tahun. Ada yang kita perlu perbaikin, mari mulai kasih pernyataan. Mari mulai putuskan hidupmu, putuskan langkahmu, supaya kita tidak salah melangkah. Tuhan itu baik. Dia sangat mengasihi setiap orang. Mau kau jahat, mau kau berontak, mau kau apa, dia mengasihimu. Tetapi hanya di level standar. Di level yang umum dia mengasihimu. Tapi untuk level yang khusus, dia tidak akan pernah melakukan apa-apa. Dia akan mendengarkanmu kalau kau berkenan kepadanya. Kalau enggak berkenan, Tuhan enggak sambut. Makanya jangan kita berpikir bahwa doa kita akan Tuhan dengarkan. Kalau hidup kita masih jahat, kalau tidak pernah ada pertobatan, kalau tidak ada pernah pengakuan penyesalan, Tuhan tidak akan dengarkan apa-apa. Karena Tuhan minta adalah pertobatan. Mari mulai kita putuskan jalan hidup kita seperti apa. Putuskan dan jangan menyesal terhadap keputusanmu. Putuskan apa yang terbaik, yang standarnya Tuhan. Putuskan apa yang harus kau lakukan sebagai bentuk terima kasihmu kepada Tuhan. Putuskan apa yang kau harus berikan sebagai tanda ketundukanmu kepada Tuhan. Kalau itu sudah dapat, maka Tuhan akan mengerjakan banyak hal dalam kehidupan kita. Yang Tuhan mau kita pegang kebenarannya. Hari-hari ini saudara yang terkasih, sudah mulai banyak penyesat-penyesatan. Terlihat benar, ternyata salah. Makanya kalau kita tidak hidup dalam ketotalitasan, pertobatan, kesungguhan hati, maka Tuhan tidak akan pernah bisa kita temui. Mungkin dalam kehidupan kita, mungkin kita nggak akan pernah kelaparan. Kalau untuk makan masih Tuhan kasih makan. Kesehatan Tuhan kasih kesehatan. Ya kan? Mungkin berkat yang kita bilang, ya, kesuksesan anak mungkin dikasih. Tetapi Tuhan tidak akan pernah kasih hati dan wajahnya. Karena tujuan kita adalah bagaimana Tuhan berkenan kepada kita. Bagaimana Yesus bisa kita temuin. Bagaimana kita bisa berbicara dengan Tuhan dan mendengarkan Dia dengan jelas. Bukan abu-abu. Putuskan, saudaraku yang terkasih. Jadilah anak kecilnya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur hari ini Tuhan. Kami boleh ada karena belas kasihan-Mu. Kami bersuka cita hari ini Engkau menegur kami, mengajak kami untuk kami bisa datang kepadamu. Tuhan Yesus yang baik, biarlah anugerah yang daripada-Mu tinggal atas kami. Engkau tahu setiap hati kami Tuhan. Ampunilah kami, tariklah kami untuk selalu bersama-sama dengan Engkau. Tariklah kami untuk selalu melayani Engkau, untuk selalu menghormati Engkau dalam hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan. Yang selama ini kami banyak mencari pengakuan hidup kami. Kami marah ketika orang tidak menghargai kami, tidak mengakui kami.
Biarlah kasih setiamu yang menaungi kami Bapa. Biarlah kasih setiamu yang tinggal atas kami. Kuatkan kami. Biarlah Engkau berikan kasih kepada kami, supaya kami semakin rendah hati Tuhan. Kami bisa rendah hati datang kepadamu dan mengakui semua kejahatan kami. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu Bapa. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Mari kita berdiri, kita katakan dari hati kita. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona, ku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan. Katakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku? Siapakah aku ini? Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas? Kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Mari kita katakan dari hati kita, kasih setiamu, kasih setiamu yang ku rasakan. Amin, katakan dari hatimu, lebih tinggi dari langit biru. Terima kasih kebaikan-Mu Bapa, yang tak Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, telah ku terima, sempat membuatku ku terpesona. Apa yang tak ku pikirkan, itu yang Kau sediakan. Thank you Lord. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini? Tuhan, jadi biji di mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini? Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas? Ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Selain puji dan sembah. Selain puji dan sembah Kau. Selain pujian, selain puji dan sembah Kau. Itulah pernyataan kami Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau bersuka cita untuk kebaikan-Mu Tuhan.
berkuasa di bumi dan di sorga, itulah Engkau Bapa. Amin. Terima kasih Tuhan. Berkuasa, Yesus kita berkuasa, Dia yang berkuasa. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa Tuhan kasarnya Allah kita, Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Yesus kita. Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa, berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Amin. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita, Dia Tuhan. Tuhan Allah kita, ya Tuhan. Tuhan Allah kita. Terima kasih Bapa, Kau Tuhan Allah kami. Kasih yang begitu besar atas hidup kami Bapa. Kasih Tuhan besar atas kita. Amin. Mari kita katakan kasih Tuhan yang begitu besar. Oh, Yesusku. Kasih-Mu Tuhan. Kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih tinggi, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami yakini hanya untuk-Mu. Oh,
Mari kita katakan ini perkataan dari hati kita yang paling dalam. Ku tak akan berhenti. Kita katakan lagi dari hati kita. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu akan berhenti memuji-Mu Tuhan, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini ku tak akan meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya ku tak akan selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya dibebaskan, bebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untukku. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Terima kasih Bapa, hidup kami hanya untuk-Mu. Kedua tangan mari tutup ibadah kita. Hidup kami hanya untuk-Mu Tuhan. Dan kami mau nyatakan kami tidak akan pernah berhenti memuji Engkau dan memuliakan Engkau. Karena Engkau Bapa kami yang baik. Kau lihat tantangan yang terangkat ini Tuhan, tanda penyerahan dan tidak mampuan kami. Mari ya Bapa, Engkau tumpangkan tangan-Mu atas tangan kami dan atas kepala kami. Engkau mau urapi setiap kami di tempat ini Tuhan. Berkati setiap apa yang anak-anak-Mu kerjakan Tuhan. Cukupkan apa yang kami pakai dan kami makan Tuhan. Biarlah kasih dan kekuatan yang daripada-Mu turun atas kami. Biarlah wajah-Mu Engkau arahkan kepada kami. Dan tangan-Mu selalu memegang kami. Untuk kami bisa menyatu dengan Engkau ya Bapa. Jangan pernah lepaskan kami Tuhan. Dan kami mau katakan Bapa, kami tidak mampu berjalan tanpa Engkau. Kami tidak mampu Tuhan melakukan apa-apa tanpa Engkau Bapa. Karena Engkau Allah kami yang hidup. Allah yang selalu menguatkan kami dan menyertai kami. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu. Memberikan damai sejahtera dan kekuatan padamu. Tuhan mengarahkan tangannya dan memberkati engkau. Tuhan mengarahkan suaranya, mengurapi engkau dengan kata-katanya, menguduskan engkau dengan kata-katanya, memberikan damai sejahtera di dalam hatimu. Damai yang dari sorga, dari Yesus Tuhan yang telah mati bagimu. Dari Roh Kudus, Roh Allah yang senantiasa menjaga dan merawatmu, memelihara engkau sampai Tuhan menjemputmu. Dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan, mari semua kita percaya